Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu dosen sudah memberi kesempatan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang metode penelitian populasi dan sampel. Perkenalkan, saya dengan Saraswati, rekan saya Pak Jumari, dan rekan saya Rosa Amelia. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif ya. Metode kualitatif menurut Thomas D. Cook and Charles Richard itu adalah metode kualitatif dan kuantitatif tidak akan pernah dipakai bersama-sama karena kedua metode tersebut memiliki paradigma yang berbeda sehingga dalam penelitian hanya dapat memilih salah satu metode. Jadi di dalam penelitian kita hanya diperbolehkan memilih salah satu metode yaitu kualitatif atau kuantitatif. Nah, sedangkan menurut Susan Steinbach 1988 setiap metode dapat digunakan untuk melengkapi metode lain. Nah, jadi meskipun dalam penelitian kita hanya memilih salah satu di antara kualitatif atau kuantitatif, tapi kita diperbolehkan untuk menggabungkan, yaitu saling melengkapi. Ya, jadi dalam pendataan tesis ataupun skripsi data, itu kita hanya diperbolehkan menggunakan satu, yaitu kualitatif atau kuantitatif. Nah, di sini sebelum masuk materi tentang sampel dan populasi, hilang ya Pak? Lanjut masih bisa. Ada. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi. Sedangkan populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Itu adalah perbedaan sampel dan populasi. Nah, di sini ada beberapa alur kerja sampel, diantaranya sampel, populasi, dan temuan. Mengapa? Data yang dipergunakan dalam suatu penelitian belum tentu merupakan keseluruhan dari suatu populasi, karena ada beberapa kendala. Yang pertama, kendala biaya, kendala waktu, kendala tenaga, populasi yang tidak terdefinisikan, dan ada beberapa mengatasi masalah seperti kendala-kendala yang dipergunakan dalam menggunakan sampel. Nah, selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Jumari. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip dasar penelitian atau sampel populasi. Di sini misalnya dari contoh ini ada 1, 5, dan 10 itu adalah meresikokan perbedaan hasil antara populasi dengan sampel yang dipergunakan. Kemungkinannya tingkat kesalahannya adalah 1, 5, sampai 10. Dan ada angka tingkatan kepercayaan tersebut paralel dengan tingkat kepercayaan dan kebenaran. Misalnya 99, 95, dan 90. Lanjut teh. Nah, ukuran sampel itu adalah macam-macam. Cara untuk menentukan ukuran sampel itu dari suatu populasi ada beberapa ahli mengungkapkan berapa cara yang berbeda. Yang pertama menentukan ukuran sampel menurut Slovin, ya, menggunakan rumus N ukuran sampel, N besar ukuran populasi, dan E persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2. Selanjutnya, nah, pengambilan sampel itu probabilitasnya adalah suatu metode pemilihan ukuran sampel di mana suatu anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Tetapi semakin besar populasi, maka semakin sulit untuk memilih metode pemilihan ukuran.
Ada 4 cara pengambilan sampel dengan metode ini. Yang pertama adalah sampel random atau sampling, yang kedua adalah random sampling atau cara stratifikasi, yang ketiga adalah cluster atau sampling cara cluster, yang ketiga adalah systematic sampling. Terus selanjutnya adalah sampel random yang pertama tadi. Cara undiannya adalah dengan cara memberikan nomor pada seluruh anggota populasi. Lalu secara acak dipilih nomor tersebut dengan banyak jumlah sampel yang dibutuhkan. Yang kedua adalah dengan cara atau undian. Pengambilan sampel tanpa pengambilan berarti sampel yang pernah dipilih tidak akan dipilih lagi. Akan tetapi apabila menghasilkan nilai probabilitasnya yang tidak konstan, maka akan diulang lagi. Terus selanjutnya pengambilan sampel dengan pengabalian, yang berarti sampel yang pernah terpilih ada kemungkinannya terpilih lagi atau menghasilkan nilai probabilitas yang konstan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah B, itu cara tabel bilangan random. Itu yang pertama menggunakan tabel bilangan random acak, artinya konsep populasi itu diacak tidak sesuai dengan urutan. Suatu tabel yang terdiri dari bilangan yang tidak berurutan secara prinsip pemakaiannya adalah dengan memberi nomor pada setiap anggota populasi dalam satu daftar atau sampling. Yang selanjutnya adalah dipergunakan jumlah digit atau pada tabel yang acak dengan digit populasi. Pilih salah satu nomor yang dengan acak, gunakan 2 digit terakhir, kemudian dicocokkan dengan urutan pada sampel selanjutnya. Jika ada yang sama, maka data pada sampel frame diambil sebagai anggotanya. Jadi ketika bilangan itu diacak dan pemilihannya sama, maka anggota sampel itu bisa menjadi contoh dari table random sampling. Selanjutnya, Bu. Nah, ini contoh menentukan responden menggunakan tabel bilangan. Yang pertama buat kerangka populasi. Jadi kita ketika akan menentukan randomnya akan cara pendaftarannya atau daftar populasi yang diberikan nomor. Yang kedua buka tabel bilangan random atau bilangan acak. Selanjutnya pada bilangan tersebut akan diacak dengan random atau tidak berurutan. Misalnya terpilih dari baris ke-23, maka itulah yang menjadi menentukan random tabel. Pada pilihan jalur pada tabel bilangan acak, misalnya terpilih yang ke-35, maka ditemukan titik itu antara baris dan jalurnya. Berupa bilangan misalnya titik temuannya antara baris ke-23 dengan lajur ke-35, maka bilangannya itu bisa 084. Bilangan tersebut merupakan nomor responden pertama yang terpilih. Jadi urutan 23 dan 35 itu adalah jalur dari menentukan responden bilangan. Dan selanjutnya itu ada menentukan nomor urut responden berikutnya terdapat diambil dari bilangan yang ada di bawah atau di atas. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah tujuan brainstorming tentang untuk memecahkan masalah. Nah, memunculkan inovasi atau ide baru, memperjelas atau mewujudkan ide-ide abstrak, menyederhanakan ide yang terlalu besar dan sulit dicapai, mendorong kreativitas dan melatih diri untuk berpikir. Jadi konsep tujuannya itu adalah memecahkan konsep-konsep yang abstrak atau ide-ide yang masih menyederhanakan atau menimbulkan populasi sehingga mendorong kreativitas untuk melatih berpikir. Terus selanjutnya, Bu, itu adalah selanjutnya random sampling atau
yang dilakukan untuk membuat strata pada angka populasi. Mengelompokkan suatu populasi yang heterogen berdasarkan karakteristik atau sifatnya tertentukan dengan beberapa populasi, subpopulasi. Sehingga setiap subpopulasi itu memiliki anggota sampel yang homogen atau yang banyak perpaduannya atau perbedaan. Dari setiap subpopulasi itu diambil anggota sampelnya secara acak, penghitungannya menggunakan data pendekatan. Cara proporsionalnya bila jumlah elemen yang tiap subpopulasi tidak sama, maka cara disproporsionalnya bila jumlahnya elemen tiap subpopulasi yang sama. Lanjut, Bu. Ya, Pak Jumari, Oke. selanjutnya dijelaskan oleh rekan Rosa. Silahkan. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Berikutnya ada cluster sampling. Jadi cluster sampling ini merupakan pendekatan pengambilan sampel dengan cara melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap setiap individu yang menjadi populasi. Kemudian dilakukan pembagian populasi ke dalam kelompok elemen dan secara random beberapa anggota kelompok dipilih sebagai sampel. Lalu melakukan randomasi terhadap kelompok bukan subjek secara individual. Lalu didasarkan pada satuan analisis dalam kelompok tertentu di satu wilayah. Berikutnya, nah di sini ada contoh, ada penelitian untuk mengetahui penggunaan internet di wilayah Blimbing, Kota Malang. Jadi kesulitan membuat kerangka populasi karena jumlah satuan analisis yang banyak. Ada warga Blimbing, Kota Malang, misalnya wilayah Blimbing memiliki 10 RW. Nah, dari 10 RW itu diambil 25 melalui teknik random sampling, jadilah diperoleh 3 RW. Lalu masing-masing RW memiliki 11, 12, dan 14 RT. Masing-masing RT terdiri dari 25, 26, dan 29 KK. Dari 80 KK tersebut, hanya 50 KK yang menggunakan internet. Selanjutnya, ada perbedaan stratified sampling dengan cluster sampling. Cara stratifikasi akan mengakibatkan adanya subpopulasi yang unsurnya homogen. Cara cluster akan mengakibatkan adanya subpopulasi yang unsurnya heterogen. Selanjutnya, nah, di sini cara sistematis merupakan teknik untuk memilih anggota sampel melalui peluang dan sistem tertentu, di mana pemilihan anggota sampel dilakukan setelah pemilihan data pertama secara acak. Nah, lalu untuk data selanjutnya, dipilih berdasarkan interval tertentu atau kelipatan menggunakan angka ganjil atau genap. Berikutnya, nah contoh menggunakan kelipatan. Menggunakan angka kelipatan 3 untuk menentukan responden. Maka responden yang dipilih adalah responden yang memiliki nomor 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi angka ukuran populasi dengan angka ukuran sampel. Jika populasi 400 dan sampel 80, maka 400 dibagi 80 hasilnya adalah 5. Sehingga responden yang dipilih adalah responden yang memiliki nomor kelipatan 5. Contohnya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ada non-probability sampling. Jadi non-probability sampling ini pengambilan sampel dengan cara membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, besarnya peluang anggota populasi terpilih sebagai sampel yang tidak diketahui. Akibatnya, tidak dapat menghitung besarnya error dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Berikutnya, nah cara-cara yang pertama ada cara keputusan judgment sampling, mengambil sampel dengan melakukan pertimbangan. Lalu bila ingin mengetahui pendapat karyawan tentang suatu produk yang akan dibuat, peneliti telah beranggapan bahwa karyawan akan lebih banyak tahu daripada orang lain, sehingga peneliti telah melakukan pertimbangan.
Cara ini cocok untuk dipakai pada saat tahap awal studi eksploratif. Selanjutnya, ada cara kuota atau pembagian kuota sampling. Mengambil sampel terbanyak sejumlah tertentu yang dianggap dapat merefleksikan ciri populasi. Pada cara ini, tidak ada jaminan bahwa ciri-ciri populasi akan terwakili dalam sampel yang terpilih, dan kita tidak dapat mengestimasi error yang terjadi. Kemudian ada hasil penelitian terhadap sampel tidaklah dapat digeneralisasikan secara valid pada populasinya. Cara ini dapat dipergunakan apabila peneliti menghadapi keterbatasan dana tujuan penelitian, bukan untuk memperoleh gambaran mengenai populasi, melainkan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian awal. Berikutnya, ada convenience sampling. Cara ini adalah paling murah dan cepat dilakukan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. Kekurangannya tidak dapat diandalkan. Manfaatnya untuk tahap awal penelitian eksploratif saat mencari petunjuk penelitian yang akan menghasilkan bukti yang cukup melimpah sehingga prosedur pengambilan sampel lebih canggih tidak diperlukan lagi. Berikutnya, ada snowball sampling atau bola salju. Teknik ini merupakan penentuan sampel yang mulanya jumlahnya lebih kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih responden lain untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel menjadi lebih banyak. Berikutnya ada area sampling. Nah, area sampling ini populasi dibagi atas beberapa bagian populasi di mana bagian populasi ini dapat dibagi lagi. Dari bagian populasi yang terkecil diambil sampel sebagai wakilnya untuk masuk kepada bagian populasi yang lebih besar. Dari bagian populasi yang lebih besar ini akan diambil lagi sampel yang akan dipakai lagi dan seterusnya. Selanjutnya ada purposive sampling. Pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individu, melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Berikutnya ada contoh penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Maka, dipilih beberapa perguruan tinggi dan universitas yang dianggap dapat mewakili berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya. Lalu ada kekeliruan sampling. Proses riset harus terbebas atau paling tidak hanya memiliki sedikit kesalahan ataupun kekeliruan, baik pada saat pengumpulan, pengolahan data, sampai dengan saat penyajian informasi sebagai hasil riset. Secara logis, tidak mungkin rata-rata menghitung suatu sampel yang diambil dari suatu populasi akan sama persis dengan rata-rata hitung populasi. Selanjutnya, ada kekeliruan sampling merupakan kekeliruan yang terjadi pada saat menelaah sampel. Misalnya, dalam menentukan jumlah sampel yang harus diambil, kekeliruan sampling, kekeliruan yang terjadi dalam suatu riset disebabkan oleh populasi yang tidak jelas, pertanyaan yang tidak tepat, dan objek yang diteliti ternyata tidak seluruhnya didapat. Selanjutnya, baik, terakhir ada kesimpulan. Apakah mau disimpulkan langsung, Teh? Ya, oke, siap. Jadi di dalam pembahasan materi kita pada kesempatan ini, kita membahas tentang populasi dan sampel. Kesimpulannya adalah sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai sampel dan populasi, bisa langsung kami persilahkan.
Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sampel dan populasi pada kesempatan minggu ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk pertanyaan rekan-rekan semua bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.